Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa semuanya dalam lindungan Allah. Kita lanjutkan membaca kitab Matan Warakat bersama syarahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal fiqhu bil ma'na syar'i akhassu minal ilmi. Dan bermula fiqh dengan makna syar'i itu lebih khusus daripada ilmu. Jadi fiqh ini kata kedua dari usulul fiqh kemarin. Sebelumnya sudah dibahas asal itu apa, cuma sekarang fiqh. Jadi fiqh ini ada dua makna, ada makna lugawi, ada makna syar'i. Kalau makna lugawi artinya mutlak faham, memahami apapun namanya fiqh. Jadi bermula fikih dengan makna syar'i. Kalau fikih secara syar'i artinya ma'rifatul ahkam kemarin, yaitu mengenal hukum-hukum syariat yang amaliyah, yang cara mengenalnya yaitu istimbat atau ijtihad. Jadi khusus dia. Makanya bermula fikih dengan makna syar'i itu lebih khusus daripada ilmu. Kenapa? Lisidqil ilmi bin nahwi wa ghairihi, karena terbenarnya ilmu dengan nahu dan lainnya nahu. Karena kalau ilmu itu umum, bisa mengetahui tentang fiqh, bisa mengetahui tentang nahu, bisa mengetahui apapun. Itu namanya ilmu. Kalau fikih kemarin khusus, yaitu khusus memahami hukum-hukum syariat yang cara mengetahuinya ijtihad. Nah, jadi fiqh lebih umum daripada ilmu, karena ilmu itu terbenar kepada nahu juga. Kita tahu mubtada itu marfu, itu ilmu namanya. Fakullu fikhin ilmun walaysa kullu ilmin fikhan. Maka bermula setiap fiqh itu ilmu dan tidaklah setiap ilmu itu fiqh. Jadi fiqh lebih khusus. Setiap fiqh itu pasti ilmu karena masuk dalam kategori mengetahui. Tapi setiap mengetahui itu belum tentu fiqh. Karena mengetahui yang fiqh yaitu mengetahui tentang hukum syara yang cara mengetahuinya istimbat lewat dalil-dalilnya. Kemudian ini kitab usulul fiqh untuk menjelaskan tentang istilah-istilah yang ada dalam ilmu usul. Wal ilmu ma'rifatul ma'lum, dan bermula ilmu itu mengenal yang maklum. Maklum itu artinya sesuatu yang diketahui. Ilmu adalah mengenal yang udah diketahui, kan kacau. Nah, makanya Syekh Jalal menerangkan maksud dari mengenal maklum yaitu idraku ma min sya'nihi ayyu alama. Mengetahui sesuatu min sya'nihi yang sabit dari sya'an, sifatnya sesuatu itu ayyu alama, itu bahwa diketahuikan ya. Jadi arti ilmu di sini mengenal maklum. Apa maksud dengan maklum? Kalau kita bilang ilmu adalah mengenal yang sudah diketahui, itu dur. Jadi beliau menjelaskan ilmu adalah mengenal sesuatu yang sifat sesuatu itu bisa diketahui. Sesuatu yang mungkin diketahui, kemudian kita mengetahuinya, itu disebut ilmu. Nah, mana lanjutannya? Oh ini. Idraku ma min sya'nihi ayyu alama huwa bih fil waqi'i. Alama huwa bih fil waqi'i. Kitab terlalu kecil. Idraku ma min sya'nihi, mengetahui sesuatu yang sabit dari sya'annya sesuatu itu bahwa diketahui ya. Bagaimana mengetahuinya? Alama, di atas ma yang bermula dianya sesuatu itu sabit dengannya ma fil waqi', pada fakta. Jadi ilmu artinya mengetahui sesuatu yang mungkin diketahui sesuai dengan kenyataannya. Ketika kita mengetahui sesuatu dan sesuatu itu memang seperti itu pada hakikatnya, itu namanya ilmu. Contohnya kaidarakil insani bi annahu hayawanun natikun. Seperti mengetahui si insan dengan bahwa sungguhnya si insan itu hewan yang berpikir. Ketika orang memahami bahwa manusia ini ternyata makhluk yang berbeda dengan hewan-hewan yang lain,
Manusia ini makhluk yang bisa berpikir, natek berpikir, dan pada faktanya memang manusia itu secara umum punya potensi untuk berpikir. Nah, pengetahuan seperti ini namanya ilmu. Lawan dari ilmu yaitu jahil. Jahil, apa arti jahil? Wal jahlu tasawwuru syai'i ay idrakuhu ala khilafi ma. Di sini ada ma. Ala khilafi ma huwa bih fil waqi'. Bermula jahil itu tasawwuru syai', idrakuhu, mendapatinya sesuatu, ala khilafi ma, di atas sebalik ma, yang bermula dianya sesuatu itu sabit dengan nyama fil waqi', pada kenyataan, pada fakta. Jadi bodoh itu, jahil itu artinya kita mengetahui sesuatu berbeda dengan kenyataan. Mengetahui sesuatu di mana sesuatu itu berbeda dengan kenyataan. Itu namanya jahil. 2 tambah 2 mestinya 4. Tapi kita menyatakan 2 tambah 2 kita paham. 2 tambah 2 5 misalkan. Jadi itu sebalik dengan fakta. Itu namanya jahil. Mana contoh di sini? Kaidarakil falasifati annal alama wa huwa ma siwallahi ta'ala qadimun. Ini banyak yang putus. Kaidarakil falasifah, seperti pengetahuan falasifah bahwa sungguh alam, apa itu alam? Wa huwa ma siwallah, dan dianya alam itu sesuatu yang selain Allah Ta'ala. Ini i'tirat namanya, untuk menjelaskan alam. Seperti pengetahuan falasifah bahwa sungguh alam, yaitu selain Allah itu kadim. Jadi falasifah hasil dari pemikirannya menyatakan bahwa yang selain Allah atau alam itu kadim katanya. Nah, jadi pengetahuan falasifah bahwa alam itu kadim, ternyata pada hakikatnya alam itu tidak kadim, karena berdasarkan sifat-sifatnya diketahui bahwa alam ini baru. Sekarang falasifah mengetahui bahwa alam itu kadim, itu namanya jahil. Wa ba'dhum wasafa hadzal jahla bil murakkab, dan bermula sebahagian mereka ulama itu menyifati ianya sebahagian akan ini jahil dengan murakkab. Waja'alal basita, dan menjadikan ianya sebahagian mereka akan basit, akan adamal ilmi bisyai', akan ketiadaan ilmu dengan sesuatu. Jadi ini dalam masalah pembagian jahil. Ada ulama yang membagi jahil ada 2, ada jahil basit, ada jahil murakkab. Kalau contoh di atas, menurut sebahagian ulama ini jahil murakkab. Falasifah mengetahui bahwa sungguh alam itu kadim, dan falasifah juga meyakini bahwa alam itu kadim. Ini menurut sebahagian ulama jahil murakkab namanya. Jadi wawasafa hadzal jahla, menyifati akan ini jahil oleh sebahagian mereka. Bermula sebahagian mereka ulama itu wasafa, menyifati ia akan ini jahil dengan jahil murakkab. Kenapa jahil murakkab? Karena terjadi 2 kejahilan. Pertama, dia menyatakan alam ini kadim, salah. Kemudian dia meyakini bahwa alam itu kadim. Jadi ada 2 hal di situ. Nah, makanya para ulama sebagian menyatakan jahil seperti jahil murakkab. Adapun jahil basit, waja'alal basita, dan menjadikan ianya sebahagian akan basit. Basit namanya jahil tunggal. Adama ilmi bisyai', akan tidak ada ilmu dengan sesuatu. Jadi tidak mengetahui sesuatu, itu namanya jahil basit. Contohnya ka'adami ilmina bima tahtal aradin, seperti ketiadaan pengetahuan kita dengan ma yang ada ianya ma di bawah bumi. Wa bima fi butunil bihar, dan dengan mama yang ada ianya ma dalam perut-perut laut. Nah, sebagian ulama menyatakan jahil basit itu ya tidak mengetahui sesuatu, seperti kita nggak tahu apa yang ada di dalam bumi, apa yang ada di dalam laut kita nggak tahu, namanya jahil. Kemudian ketika kita meyakini sesuatu yang kita nggak tahu, ya itu namanya murakkab. Tapi kalau menurut definisi Syekh Jalaluddin di sini, wa ala ma dzakarahul musannifu la yusamma hadza jahlan, dan berdasarkan di atas ma
yang telah menyebut akannya oleh musannaf itu tidak dinamakan akan ini akan jahil. Jadi kalau menurut definisi musannaf di atas, bahwa jahil itu yaitu mengetahui sesuatu berbeda dengan fakta. Mengetahui sesuatu berbeda dengan fakta, itu definisi jahil di atas. Berdasarkan definisi di atas, ketika kita nggak tahu sesuatu yang ada dalam bumi, kita nggak tahu sesuatu yang ada di dalam perut laut, itu tidak dinamakan jahil. Karena tidak mengetahui. Baru dianggap jahil mengetahui sesuatu yang berbeda dengan fakta. Kalau tidak mengetahui fakta itu bukan jahil namanya. Itu berdasarkan definisi musannaf. Wa ala ma dzakarahu, dan di atas ma yang telah menyebutkan akannya ma oleh musannaf, la yusamma, tidak dinamakan akan ini akan kejahilan. Wal ilmu daruriyyu ma la yaqa'u an nadrin wastidlalin. Dan bermula ilmu yang daruri itu ma la yaqa'u, yang tidak terjadi ianya ma an nadrin, berdasarkan nadar, berdasarkan pemikiran, wastidlalin, dan pencarian dalil. Jadi ilmu dibagi dua nanti, ada ilmu daruri, ada ilmu muktasabi. Ilmu daruri itu ilmu yang mesti diketahui oleh orang. Jadi di sini ilmu daruri yaitu ilmu yang didapatkan bukan berdasarkan pemikiran atau pendalilan. Contoh misalkan, kal ilmil waqi'i bi ihdal hawasil khamsi. Seperti ilmu yang terjadi hanya ilmu dengan salah satu indera yang 5 yang dhahirah. Seperti ilmu yang didapatkan dengan salah satu indera yang 5 yang dhahir. Apa itu indera yang 5? Wahiyya sam'u wal basaru wal lumsu wasyamu wadzuku. Dianya indera yang 5 itu pendengaran, penglihatan, sentuhan, wasyamu penciuman, wazuku dan rasa. Jadi ilmu yang didapatkan dengan pendengaran, ketika kita mendengar sesuatu suara, kita mendengar suara burung, langsung kita tahu itu suara burung. Nah, jadi itu ilmu daruri namanya, semua orang juga tahu, nggak perlu berpikir dulu. Ketika orang melihat air, mengetahui bahwa itu air, ya itu ilmu yang didapatkan dengan mata, dengan sentuhan, dengan ciuman, dengan rasa. Fa innahu yahsulu bimujarradil ihsasi biha min ghairi nadrin wastidlalin. Maka bahwa sungguhnya ilmu yang didapat dengan indera yang 5 itu yahsulu, hasil ianya ilmu, bimujarradil ihsas, dengan semata-mata merasakan dengannya indera, min ghairi nadrin wastidlalin, tanpa daripada ketiadaan pemikiran dan pendalilan. Jadi nggak perlu berpikir. Untuk mengetahui air itu lembut, tidak perlu berpikir. Begitu orang menyentuh air, langsung dia tahu air itu lembut. Udah, itu namanya ilmu daruri, ilmu yang mudah untuk diketahui, hasil dari salah satu indera yang 5. Wa ammal ilmul muktasabu fahuwal mauqufu 'alan nadri wal istidlali. Dan adapun bermula ilmu al-muktasab. Jadi muktasab itu diusahakan. Adapun bermula ilmu al-muktasabu, ilmu yang perlu diusahakan, enggak dapat dengan cara mudah. Fahuwa, maka bermula dianya ilmu al-muktasabi itu al-mauqufu, itu ilmu yang terhenti alan nadri, terhenti di atas pemikiran, wal istidlal, dan pendalilan. Jadi nadar dan istidlal ini artinya sama. Ilmu al-muktasab, ilmu yang untuk kita mendapatinya mesti ada, kita gunakan pikiran dulu. Harus ada pendalilannya, usaha untuk mencari dalil. Dalil yang menunjukkan kepada sesuatu ilmu tersebut. Itu baru namanya ilmu muktasab. Mana contohnya? Kala ilmi bi annal alama hadisun. Seperti mengetahui bahwa sungguh alam ini baharu. Bagaimana cara kita mengetahui alam ini baharu? Perlu kepada dalil, perlu kepada pemikiran yang mendalam berdasarkan bukti-bukti yang nyata bahwa alam ini berubah-berubah. Sesuatu yang berubah biasanya pasti baru. Nggak mungkin ada sesuatu dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakannya dan seterusnya. Jadi untuk mengetahui bahwa alam ini baharu perlu pemikiran. Nggak semua orang tahu kalau alam ini baharu. Karena buktinya falasifah tadi meyakini bahwa alam ini qadim, ada dengan sendirinya. Fa innahu mauqufun 'alan nadri fil alami. Maka bahwa sungguhnya
Bahwa sungguhnya pengetahuan, kembali kepada ilmu. Maka bahwa sungguhnya mengetahui bahwa alam itu baru itu mauqufun. Itu terhenti ya alan nadori, terhenti ya di atas pemikiran fil alami pada alam itu sendiri. Untuk mengetahui alam ini baru, kita harus berpikir dulu tentang alam. Wa ma nusyahiduhu fihi minat taghayyuri. Nah, maka bahwa sungguh mengetahui dengan bahwa sungguh alam itu baru itu terhenti ia di atas nadar, di atas berpikir pada alam dan pada ma nusyahiduhu yang kita saksikan akannya ma fihi dalamnya alam minat taghayyuri daripada berubah atau perubahan. Jadi perlu berpikir tentang alam, berpikir tentang sifat-sifat alam yang kita lihat senantiasa berubah dia. Fayantakilu min taghayyurihi ila hudusihi. Maka berpindah ianya seseorang dari berubahnya alam ila hudusihi kepada baharunya alam. Ketika dia sudah berpikir, menggali, meneliti, ternyata alam ini penuh dengan perubahan, dari situ sampailah ia kepada satu kesimpulan bahwa alam ini memang baharu. Jadi perlu kepada pemikiran. Kemudian, ini istilah semua. Ilmu daruri, ilmu muktasabi, kemudian nazar tadi. Ini nazar tadi ditimbulkan dari ilmu muktasabi. Ilmu muktasabi yaitu ilmu yang perlu kepada pemikiran, yang perlu kepada nazar. Nazar itu apa sih artinya? Ini. Wan nadru huwal fikru fi halil manduri fihi liyuaddiya ilal matlubi. Dan bermula nadar huwa dianya nadar itu al fikru, berpikir fi halil mandur fih, pada keadaan mandur fih, pada keadaan alladhi yang dipikirkan orang padanya alladhi. Jadi nadar itu berpikir pada objek yang pengen dipikir. Jadi mandur fih ini objek, sesuatu yang pengen kita pikir, kemudian kita gunakan pikiran kita untuk memikirkannya, namanya nadar. Kenapa tujuan berpikir? Liyuaddi ilal matlub, supaya membawaki ianya nadar tadi atau pikiran tadi kepada matlub, kepada tujuan kita. Tujuan kita pengen mengetahui alam ini baharu. Kemudian kita berpikir tentang alam. Alam ini namanya mandur fih. Usaha kita untuk memikirkan tentang alam supaya kita sampai kepada tujuan matlub, yaitu bahwa alam ini baharu, namanya nadar. Wal istidlalu talabud dalil liyuaddiya ilal matlub. Dan bermula istidlal itu talabud dalil, mencari dalil. Liyuaddi, supaya membawa ianya dalil tadi kepada matlub, kepada tujuan. Sama berarti. Jadi istidlal itu pencarian dalil, pencarian bukti. Jadi istidlal itu artinya mencari bukti supaya bukti itu membawa kita kepada tujuan. Seperti tadi, pengen mengetahui alam itu baharu enggak? Kita mencari dalil di alam itu sendiri. Nanti dalil-dalil yang ada di alam membawa kita kepada tujuan. Nah, jadi namanya istidlal. Berarti famuaddin nadari wal istidlali wahidun. Maka bermula famuaddiyu. Maka bermula yang disampaikan oleh nadar. Muaddi itu tujuan. Maka bermula tujuan nadar dan istidlal itu satu. Tujuan yang ingin dicapai oleh pemikiran tadi dan oleh pencarian dalil yaitu satu. Apa itu satu? Mencapai matlub, mencapai tujuan. Jadi kesimpulannya berarti nadar dan istidlal sama saja. Ini wajama'al musannifu bainahuma fil isbat wan nafyi ta'kidun. Wajama'al musannifu bainahuma wajam'ul musannif, dan bermula mengumpulkannya musannif bainahuma, antara keduanya nazar dan istidlal, fil isbat wan nafi, pada isbat dan nafi itu ta'kidun, itu untuk menguatkan. Jadi di musannif di sini tadi mengumpulkan antara nazar dan istidlal pada nafi dan isbat. Apa arti nafi dan isbat ini? Ilmu daruri tadi ilmu yang tidak butuh kepada nazar dan istidlal, tidak butuh, malah itu namanya nafi. Kemudian definisi ilmu muktasab yaitu ilmu yang butuh kepada nadar dan istidlal, itu isbat. Musannif
atau Imam Haramain mengumpulkan keduanya dalam definisi ilmu tadi tujuannya untuk takkid, untuk menguatkan yang pada dasarnya arti keduanya sama saja. Wad dalilu huwal mursyidu ilal matlub. Dan bermula dalil, ini dalil apa arti dalil? Dan bermula dalil, huwa dianya dalil itu al mursyidu, itu sesuatu yang menunjukkan ia ilal matlub kepada tujuan. Jadi dalil ya petunjuk. Dalil terhadap sesuatu yaitu petunjuk terhadap sesuatu. Li'annahu alamatun alaihi. Karena bahwa sungguhnya dalil itu tanda di atasnya matlub. Jadi dalil. Dalil itu sesuatu yang bisa menunjuki kepada tujuan yang dicari. Kita mau ke satu rumah misalkan ya kan. Mau ke satu rumah. Kemudian harus ada petunjuknya, petunjuk arah jalan segala macam. Jadi petunjuk itu bisa menunjukkan kepada tujuan kita sampai ke rumah. Karena memang dalil itu tanda terhadapnya petunjuk tadi. Terhadap tujuan yang pengen kita capai ada tandanya. Ini definisi zan lanjutan ya. Kemudian wadhannu tajwizu amraini ahaduhuma adharu minal akhar. Bermula dhan itu tajwizu amraini. Bolehnya dua perkara ahaduhuma yang bermula salah satu keduanya itu adharu minal akhar, lebih zahir dari yang lain. Jadi apa sih arti dhan? Dhan itu berarti dugaan kita terhadap dua perkara di mana salah satunya itu lebih kuat, lebih zahir dari yang lain. Bahasa mudahnya dhan itu kepercayaan kita terhadap sesuatu sekitar 75%. Jadi dua perkara, maksudnya antara ya dan tidak. Iyanya 75, tidaknya 25. Itu maksud salah satu keduanya lebih zahir. Jadi perkiraan kita terhadap sesuatu bahwa sesuatu itu iya misalkan. Iyanya 75 atau tidaknya 25. Atau tidaknya 75, iyanya 25. Yang 75-nya itu baik iya atau tidak, itu namanya dhan. Nah, sebalik dhan nanti waham. Waham itu yaitu perkiraan kita terhadap sesuatu perkara di mana salah satunya itu lebih kecil dibanding sesuatu yang lain. Oh ini, bermula dhan itu tajwizu amraini, mengharuskan, memungkinkan dua perkara yang bermula salah satu keduanya itu lebih zahir dari yang lain indal mujawwidhi, di sisi orang yang memperkirakan tadi, mujawwidz. Jadi bahasa mudahnya dhan itu keyakinan yang kemungkinan benarnya itu 75%. Wasyaku tajwizul amraini la mazida li ahadihima alal akhar. Bermula syok, ragu, itu tajwizul amraini memungkinkan dua perkara yang tidak ada lebih bagi salah satu keduanya di atas yang lain. Jadi dalam bahasa Arab arti syok itu sama. Antara ya dan tidak sama, 50-50. Indal mujawid, di sisi orang yang mengharuskannya. Perkiraan terhadap satu perkara di mana perkiraan tersebut tidak ada lebih bagi salah satu keduanya di atas yang lain. Ya, sama. Contoh misalkan fataraddud fi qiyami Zaidin wa nafihi ala sawa syakkun. Maka bermula ragu fi qiyami Zaidin, ragu pada berdiri si Zaid, wa nafihi, dan nafinya berdiri, tidaknya berdiri, ala sawa, di atas sama, itu namanya syakkun, ragu. Si orang menyatakan si Zaid itu berdiri, kita antara dia berdiri dan tidak berdiri sama saja.
nggak cenderung ke salah satunya, berarti namanya meragukan. Wa ma'a rujhani, dan bersama kuat sebut wal intifa dan non, dan sabit bersama kuat sebutnya berdiri dan ternafinya berdiri itu dan. Ketika kita praduga kita terhadap berdiri si Zaid itu lebih kuat, itu namanya dan. Atau perkiraan kita terhadap tidak berdirinya si Zaid itu lebih kuat, itu namanya juga dan. Jadi dan itu ya bisa untuk perkara yang ya, bisa perkara untuk yang tidak. Itulah dia tentang istilah-istilah dalam ilmu usul. Sampai di sini dulu. Insyaallah di lain waktu akan saya lanjutkan. Walhamdulillahirabbil alamin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.